Cerita pertama dari @doaheyo. Waktu itu H-1 sebelum wisuda, aku sama temanku memutuskan buat nginep di sebuah penginapan yang jaraknya dekat sama tempat wisuda. Alasannya biar gak kesiangan datangnya. Kebetulan dapat penginapan yang murah dan lumayan nyaman untuk anak kos. Sehabis sholat isya, aku sama temanku lagi main HP di tempat tidur. Posisi tempat tidur itu menghadap jendela besar yang entah kenapa gak kita tutup gordennya. Aku ngelirik keluar jendela saat itu. Aku ngeliat ada sosok putih di balik pohon besar. Waktu itu aku masih berpikir, paling itu pantulan cahaya, dan tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Lalu tiba-tiba temanku berkata, "Kamu lihat gak? Di depan jendela ada yang ngeliatin pakai baju putih." Setelah itu aku sadar, kami berada di lantai 2. Aku mengajak temanku untuk keluar kamar, menemui pemilik penginapan untuk meminta bantuan menutup gorden yang ada di kamar kami. Anehnya saat itu pemilik penginapan hanya menggeleng dan tidak mau membantu. Kami sedikit curiga, karena saat memesan kamar, hanya kami yang ditempatkan di lantai 2, padahal di lantai 1 pun masih ada kamar yang kosong. Menurut Frisly gimana yang ini? Manipulatif ya jinnya di sana ya. Iya, ini kayak cerita orang-orang yang misalnya dia ke sebuah bangunan terus masih banyak ada apa tapi ternyata ditutup, dibikin buat nggak ngeliat, lewat aja gitu lewat. Padahal terus tahu tempat kosong. Tempat kosong, benar. Yang aku lihat sih, selamat kalian apes hari itu. Aku bingung mau selamatinnya gimana, tapi ya apes dong ya kak. Berarti karena kan ini yang aku dapat gambarannya pada saat tadi disebutin ruangannya seperti apa dan hantunya seperti apa. Karena mereka itu salahnya di tempat mereka nginap itu dulunya pernah ada sumur tua yang ditutup tanpa permisi. Udah pasti penunggunya kuat. Iya. Kalau sumur tua itu kan memang pasti sumur yang kalau di zaman dulunya orang-orang lama tuh ngambil air, selalu sebelum dia nimba air tuh dia berdoa, ditaruh sesuatu, setelah dapat air dia berdoa biar airnya itu nggak pernah kering. Jadi udah pasti jinnya ini kuat dan memang marah mungkin pada saat itu. Nah karena yang aku lihat dari salah satu temennya ini memang tidak permisi, mungkin lagi sibuk juga kali ya, udah mau wisuda, nggak misi-misi, nggak baca doa, kerasa kerusuk, dibikin lah ya udah lewat aja biar sekalian ketemu kita gitu. Dan masalahnya mereka cuma berdua. Dimana kalau misalnya mereka datang ke tempat yang mungkin dominan energinya kuat, akhirnya mereka yang nggak bisa ngelihat pun akhirnya jadi ngelihat gitu kan. Hal semacam itu lumayan sering terjadi untuk yang gender perempuan menurutku. Karena memang perempuan lebih main perasaan. Kayak mungkin lo gerasa gerusuk, nggak sadar, nggak permisi, nggak apa, akhirnya ada yang marah, akhirnya mereka ngerasain itu. Bener. Dan aku juga dapat gambaran kalau salah satu ini kan dari Doaheyo ya. Satu temennya ini yang pakai hijab. Kayak ketempelan deh, sempet ketempelan. Karena yang aku lihat pada saat dia mau turun pun itu ada yang ngikutin di belakang. Perempuan ketutupan gitu rambutnya. Masih sampai sekarang? Kayaknya mungkin enggak kali ya, udah lama. Tapi kayaknya enggak mungkin sampai sekarang. Tapi bikin dia jadi sakit. Hai Doaheyo. Coba kalau kamu nonton, berdoalah. kamu bisa, iya bener, kamu bisa komen kalau misalnya sakit, ya doa. Dan ingat-ingat lagi, sorry itu kalau ke bawah. Iya. Kalau dari Kak Vilo gimana ngelihatnya? Aku mikirnya ini hal-hal yang lumayan sering terjadi, cuma mungkin cerita kayak gini lebih sering terjadi ke rumah sakit. Betul. Iya kan, kayak ada yang bilang lagi ke rumah sakit lah, ada yang ke toko lah, tiba-tiba ya kantor gitu-gitu ya. Kantor-kantor gitu-gitu. Dan lumayan sering sih. Biasanya orang yang ngalamin kayak gitu